Kamu orang yang baik. Aku tahu itu. Kamu yang selalu ada untuk orang lain, yang memaafkan bahkan sebelum diminta, yang memilih diam daripada membuat konflik, yang terus memberi, bahkan ketika yang kamu terima hanya dimanfaatkan. Dan karena kebaikanmu itu, ada orang-orang yang mengira kamu lemah. Mereka salah besar, karena ada sesuatu dalam dirimu yang mereka tidak lihat. Sesuatu yang selama ini tidur di balik semua kebaikanmu itu. Dan hari ini kita akan membicarakannya, tentang siapa kamu sebenarnya, tentang kekuatan yang ada di balik semua kelembutanmu, dan tentang apa yang terjadi ketika jiwa setulus kamu akhirnya memilih untuk bangkit. Di akhir video ini, aku akan bagikan satu deklarasi, bukan afirmasi biasa, tapi sebuah pernyataan yang kalau kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh, akan mengubah cara orang-orang di sekitarmu memperlakukanmu selamanya. Bertahan sampai akhir. Dan sebelum kita mulai, jika hari ini kamu sedang merasa lelah karena terlalu baik kepada orang yang tidak menghargainya, video ini dibuat untukmu. Tulis lelah di komentar sekarang, biar aku tahu kamu ada di sini. Chapter 1. Kamu lelah, dan itu nyata. Aku ingin mulai dengan mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah dikatakan kepadamu dengan cukup jelas. Kamu lelah, dan kamu berhak untuk lelah. Bukan lelah yang biasa, bukan lelah yang bisa hilang setelah tidur malam yang panjang. Ini lelah yang lebih dalam dari itu. Lelah jiwa. Lelah dari selalu menjadi yang pertama meminta maaf, meskipun bukan kamu yang salah. Lelah dari tersenyum di depan orang yang sudah mengkhianati kepercayaanmu. Lelah dari menjelaskan niat baikmu kepada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Lelah dari memilih diam dan mengalah ketika ada bagian dari dirimu yang ingin berteriak. Dan di balik kelelahan itu ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Sesuatu yang kamu mungkin tidak ingin akui bahkan kepada dirimu sendiri. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku yang bermasalah? Apakah kebaikanku ini memang kelemahanku? Apakah dunia ini hanya bisa dinavigasi oleh orang-orang yang tidak peduli dengan perasaan orang lain? Kamu melihat orang-orang di sekitarmu yang tampaknya tidak peduli, yang tidak pernah mengambil hati apapun, yang bisa saja memutus hubungan tanpa rasa bersalah sedikit pun, dan mereka tampak baik-baik saja. Bahkan tampak lebih sukses, lebih tenang, lebih tidak terbebani. Dan kamu bertanya dalam diam, apa yang salah dengan caraku? Aku ingin menjawab pertanyaan itu sekarang. Dengan sangat jelas, dengan sangat langsung, tidak ada yang salah dengan caramu. Yang salah adalah kamu belum tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu sudah lama melihat kebaikanmu sebagai beban, sebagai sesuatu yang membuatmu mudah diserang, sebagai kelemahan yang perlu kamu sembunyikan atau perkecil agar tidak dimanfaatkan lagi. Tapi itu bukan kebenaran tentang dirimu. Itu adalah narasi yang diajarkan oleh dunia yang tidak cukup matang untuk memahami kekuatan dari jiwa yang memilih untuk baik, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena itulah siapa kamu di tingkat yang paling fundamental. Ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang baik karena takut berkonflik dan orang yang baik karena itu adalah nilai tertingginya. Yang pertama memang lemah. Yang kedua adalah salah satu jiwa terkuat yang ada. Dan kamu adalah yang kedua, bahkan jika selama ini kamu tidak menyadarinya. Chapter 2. Ini bukan kebetulan kamu memang sengaja diserang. Sekarang aku perlu memberitahumu sesuatu yang mungkin tidak nyaman untuk didengar, tapi yang sangat penting untuk kamu pahami. Kamu bukan diserang secara kebetulan, kamu diserang secara strategis. Ada tipe orang di dunia ini yang secara naluriah mengidentifikasi jiwa-jiwa yang baik sebagai target. Bukan karena mereka jahat dalam pengertian yang dramatis, tapi karena mereka telah belajar bahwa orang yang baik mudah untuk dikelola dengan cara tertentu. Dan cara paling efektif untuk mengelola seseorang yang baik bukan dengan kekerasan langsung. Itu terlalu kasar dan terlalu mudah dikenali. Cara yang paling efektif adalah dengan provokasi yang terselubung. 5 cara jiwa terpilih yang baik diserang tanpa mereka menyadarinya. Pertama, membuat kamu merasa bersalah atas kemarahan yang sah. Kamu marah karena diperlakukan tidak adil. Itu adalah respons yang sepenuhnya wajar dan sepenuhnya sah. Tapi kemudian seseorang berkata, "Kamu kok mudah marah sih? Kamu berlebihan. Kamu terlalu sensitif."
Dan kamu, karena kamu baik, karena kamu tidak mau dianggap jahat, menelan kemarahanmu kembali. Kamu minta maaf. Kamu mengecilkan perasaanmu sendiri agar orang lain merasa nyaman. Ini yang disebut gaslighting. Dan ini adalah senjata paling efektif yang digunakan terhadap jiwa yang baik, karena jiwa yang baik selalu mencurigai dirinya sendiri, terlebih dahulu, sebelum mencurigai orang lain. Kedua, menggunakan kebaikanmu sebagai utang yang tidak pernah lunas. Kamu sudah memberi begitu banyak, waktu, energi, perhatian, bahkan kadang uang. Dan setiap kali ada momen ketika kamu butuh sesuatu, butuh ruang, butuh batas, butuh untuk mengatakan tidak ada yang selalu mengungkit. Setelah semua yang sudah aku lakukan untukmu, padahal kamu yang sudah memberi jauh lebih banyak. Ini adalah jebakan. Kebaikanmu dijadikan senjata untuk mengontrolmu. Dan karena kamu tidak mau dianggap tidak tahu berterima kasih, kamu terus memberi bahkan ketika kamu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ketiga, membuat kamu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Orang yang baik memiliki empati yang sangat tinggi, dan empati yang tidak dikelola dengan baik bisa dieksploitasi. Ketika seseorang sedang dalam kondisi buruk, kamu merasakannya. Dan ketika kamu merasakannya, kamu merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya bahkan ketika kondisi buruk itu adalah pilihan mereka sendiri atau akibat dari tindakan mereka sendiri. Seseorang yang tahu caranya bisa menggunakan kondisi emosional mereka sebagai alat kontrol, menampilkan kesedihan yang cukup untuk membuatmu merasa bersalah jika kamu menegakkan batasanmu, menunjukkan kemarahan yang cukup untuk membuatmu mundur dari posisimu. Kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang dimanipulasi karena kamu terlalu sibuk merasakan apa yang mereka ingin kamu rasakan. Keempat, meremehkan kontribusimu dan membesarkan kesalahanmu. Kamu melakukan 100 hal yang benar dan satu hal yang salah. Yang diingat adalah yang satu itu. Kamu memberikan segalanya dan sesekali tidak bisa memenuhi satu ekspektasi. Yang dibicarakan adalah ketidakmampuanmu memenuhi ekspektasi itu. Perlahan-lahan, kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak pernah cukup baik. Dan ketika kamu tidak merasa cukup baik, kamu berusaha lebih keras untuk membuktikan dirimu. Dan lingkaran itu tidak pernah selesai. Kelima, mengisolasi kamu dari orang-orang yang menguatkanmu. Ini adalah yang paling halus dan yang paling berbahaya. Perlahan-lahan, ada yang membuat kamu merasa bahwa orang-orang yang selama ini menguatkanmu, sahabat yang jujur, keluarga yang peduli, komunitas yang sehat entah kenapa terasa bermasalah. Ada saja alasannya. Sampai kamu semakin bergantung hanya kepada satu sumber yang ternyata adalah sumber dari semua masalah itu sendiri. Apakah kamu mengenali 1, 2, atau bahkan semua 5 dari cara ini dalam hidupmu? Kalau iya, aku ingin kamu tahu sesuatu yang sangat penting. Ini bukan bukti bahwa kamu lemah. Ini adalah bukti bahwa kamu cukup baik untuk menjadi target. Dan hanya jiwa yang benar-benar berharga yang secara konsisten dijadikan target oleh energi-energi yang lebih rendah. Api tidak menarik angin. Api menarik serangga yang ingin memanfaatkan kehangatan tanpa memahami bahaya dari terlalu dekat dengan nyala. Kamu adalah api itu, dan sudah saatnya kamu mulai menyadari itu. Sebentar, aku mau berhenti sejenak di sini, karena aku tahu bahwa bagi sebagian dari kalian, apa yang baru saja kita bicarakan bukan hanya teori. Ini nyata, ini sedang terjadi atau pernah terjadi dalam hidupmu. Dan mungkin kamu butuh ruang untuk membicarakannya dengan lebih dalam, dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Komunitas Jiwa Terpilih, bergabunglah dengan komunitas subscriber khusus. Sebagai anggota, kamu mendapat hak istimewa untuk bertanya dan curhat secara pribadi langsung kepada admin Pandangan Mata melalui email dibalas penuh perhatian. Link di deskripsi dan komentar yang disematkan. Link ada di deskripsi dan komentar yang disematkan. Kamu tidak harus menanggung ini sendirian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari video ini. Chapter 3. Kebaikanmu adalah senjata yang belum kau aktifkan. Sekarang aku ingin bicara tentang sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan tentang dirimu sendiri dengan cara seperti ini. Kebaikanmu bukan kelemahanmu. Kebaikanmu adalah senjata terkuat yang pernah ada, dan kamu belum tahu cara mengaktifkannya. Dengarkan aku baik-baik. Orang yang baik bukan karena takut,
bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena itulah nilai tertingginya orang seperti itu, membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Mereka membawa kredibilitas yang sesungguhnya, kepercayaan yang dalam, loyalitas yang tidak bersyarat, kemampuan untuk memenangkan hati orang bukan dengan taktik atau manipulasi, tapi dengan keautentikan yang tidak ada tandingannya. Tapi ada satu hal yang membuat kebaikanmu menjadi berbahaya dalam pengertian yang positif. Dan itu adalah ini. Orang yang baik, ketika akhirnya memutuskan untuk berhenti mengalah, berhenti meminta maaf untuk sesuatu yang bukan salahnya, berhenti mengecilkan dirinya agar orang lain merasa nyaman, berhenti mentolerir hal-hal yang tidak layak untuk ditolerir orang seperti itu, tidak bisa dihentikan. Karena keputusan mereka bukan datang dari ego yang terluka, bukan dari kemarahan yang ingin membalas dendam, bukan dari rasa sakit yang mencari pelampiasan. Keputusan mereka datang dari tempat yang paling dalam dan paling tenang dalam diri mereka dari nilai-nilai yang sudah diuji oleh bertahun-tahun pengalaman. Dan keputusan yang datang dari tempat seperti itu tidak bisa digoyahkan oleh provokasi, tidak bisa dimanipulasi oleh rasa bersalah yang dipaksakan, tidak bisa dihentikan oleh pendapat orang yang tidak pernah benar-benar memahami kamu. Kamu berbahaya bukan ketika kamu marah, kamu berbahaya ketika kamu tenang dan sudah memutuskan. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang selama ini meremehkan kebaikanmu. Mereka mengira kebaikanmu adalah tanda bahwa kamu tidak memiliki batas, bahwa kamu akan terus mengalah, bahwa mereka bisa terus mendorongmu, dan kamu tidak akan pernah mendorong balik. Tapi jiwa yang baik bukan jiwa yang tidak punya batas. Jiwa yang baik adalah jiwa yang batasnya sangat dalam dan sangat kuat, justru karena dibangun di atas nilai-nilai yang sudah diuji, bukan di atas ego yang mudah dimanipulasi. Dan ketika batas itu akhirnya dicapai ketika jiwa yang baik akhirnya berkata, "Tidak, sampai di sini," itu bukan ledakan yang bisa diabaikan. Itu adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan dari tempat yang paling dalam. Dan keputusan seperti itu tidak bisa dibujuk, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dinegosiasikan kembali. Itulah mengapa kamu berbahaya. Bukan karena kamu jahat, tapi karena ketika kamu akhirnya berdiri, tidak ada yang bisa membuatmu jatuh lagi. Chapter 4. Cara mengendalikan kekuatan ini bahan bakarmu. Mengetahui bahwa kamu berbahaya tidak cukup. Yang lebih penting adalah mengetahui bagaimana mengendalikan kekuatan itu agar ia menjadi bahan bakar yang membawamu maju, bukan api yang membakar dirimu sendiri. Ada 4 hal konkret yang bisa kamu mulai lakukan hari ini. Pertama, berhenti menjelaskan niat baikmu kepada orang yang tidak pernah berniat untuk memahami. Ini adalah salah satu jebakan terbesar yang dialami oleh jiwa yang baik. Ketika disalahpahami, impuls pertama adalah menjelaskan lagi, dan menjelaskan sekali lagi. Berharap bahwa jika penjelasannya cukup jelas, orang yang salah paham itu akhirnya akan mengerti. Tapi ada orang-orang yang tidak salah paham. Mereka memahami dengan sangat baik. Mereka hanya memilih untuk tidak mengakui pemahaman itu karena mengakuinya akan menghilangkan kekuatan yang mereka gunakan atas kamu. Kepada orang-orang seperti itu, penjelasan adalah pemborosan energi yang paling mahal. Energi yang jauh lebih berguna digunakan untuk membangun hidupmu daripada untuk meyakinkan seseorang yang tidak ingin diyakinkan. Kata-kata terkuat yang bisa diucapkan oleh jiwa yang baik kepada orang yang tidak pernah berniat memahami adalah diam yang berdaulat. Diam yang bukan berasal dari ketidakberdayaan tapi dari pilihan sadar untuk tidak membuang energi di tempat yang tidak menghasilkan apa-apa. Kedua, pisahkan memaafkan dengan mempercayai kembali. Jiwa yang baik sering terjebak dalam kesalahpahaman ini, bahwa memaafkan seseorang berarti memberikan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya. Bahwa jika kamu benar-benar sudah memaafkan, kamu harus membiarkan semuanya kembali seperti sebelum pengkhianatan itu terjadi. Ini tidak benar. Dan ini adalah salah satu cara kebaikanmu dieksploitasi paling efektif. Memaafkan adalah keputusan spiritual untuk membebaskan dirimu dari beban kebencian dan kepahitan. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang yang menyakitimu. Dan itu sesuatu yang sangat mulia. Tapi memaafkan tidak mengharuskan kamu untuk mengembalikan akses kepada seseorang yang sudah membuktikan bahwa ia akan menggunakan akses itu
untuk menyakitimu lagi. Kepercayaan bukan hak. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun kembali melalui tindakan yang konsisten dan membutuhkan waktu. Kamu bisa sepenuhnya memaafkan seseorang dan sepenuhnya tidak memberikan mereka kesempatan untuk melakukan hal yang sama lagi. Keduanya bisa ada sekaligus, dan keduanya adalah tanda dari jiwa yang sehat. Ketiga, gunakan kemarahanmu sebagai kompas, bukan sebagai bahan bakar tindakan. Kemarahan yang dirasakan oleh jiwa yang baik bukan kemarahan yang mudah. Justru karena mereka sudah sangat lama bersabar, sudah sangat lama memberi, sudah sangat lama mencoba untuk melihat yang terbaik dari setiap situasi. Ketika kemarahan itu akhirnya datang, ia datang dengan intensitas yang bisa terasa sangat overwhelming. Jangan bertindak dari puncak intensitas itu, tapi jangan juga mengabaikan atau menekannya kembali ke dalam. Gunakan kemarahan itu sebagai data, sebagai sinyal, sebagai informasi tentang di mana batasmu dilanggar dan apa yang perlu berubah. Kemudian tunggu sampai intensitasnya turun ke level yang cukup tenang untuk kamu bisa bertindak dari tempat yang jernih. Keputusan terbaik dari jiwa yang kuat hampir tidak pernah dibuat di puncak kemarahan. Mereka dibuat setelah kemarahan itu memberikan informasinya dan jiwa sudah kembali ke pusatnya. Keempat, jadikan pembuktian dirimu sebagai bahan bakar yang paling bersih. Ada sebuah energi yang jauh lebih bersih dan jauh lebih berkelanjutan dari kemarahan sebagai motivasi. Energi itu adalah kesadaran akan misi. Ketika kamu tahu siapa kamu, ketika kamu tahu apa yang kamu bawa, ketika kamu tahu mengapa kamu ada di sini, tidak ada provokasi yang bisa mengalihkanmu dari jalurmu. Karena kamu tidak lagi bereaksi terhadap orang-orang yang mencoba menyerangmu. Kamu terlalu sibuk membangun sesuatu yang jauh lebih penting dari respon terhadap serangan mereka. Pembuktian terbaik bukan yang dilakukan di depan muka orang yang meragukanmu. Pembuktian terbaik adalah yang dilakukan dalam diam, dalam konsistensi, dalam kualitas hidup yang kamu bangun melalui nilai-nilai yang tidak pernah kamu kompromikan. Dan pada akhirnya, hidup yang dibangun seperti itulah yang paling berbicara keras. Bukan kata-kata pembelaan diri, bukan kemarahan yang diperlihatkan, tapi cahaya dari jiwa yang tahu siapa dirinya dan tidak butuh validasi dari siapapun untuk terus bersinar. Deklarasi yang mengubah cara orang memperlakukanmu. Di awal video ini aku berjanji untuk membagikan satu deklarasi, bukan afirmasi biasa, tapi sebuah pernyataan yang kalau kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh akan mengubah cara orang-orang di sekitarmu memperlakukanmu. Inilah saatnya, tapi sebelum kamu membacanya, aku ingin kamu melakukan satu hal. Duduk tegak, tarik napas dalam, dan baca ini bukan dengan suaramu yang biasa, tapi dengan suaramu yang paling dalam. Suara yang datang dari tempat yang paling tahu siapa kamu. Aku, orang yang baik, dan kebaikanku bukan kelemahanku. Aku memilih untuk baik, bukan karena takut, tapi karena itulah kekuatanku. Aku tidak akan lagi meminta maaf. Untuk siapa aku sebenarnya? Aku tidak akan lagi mengecilkan diriku agar orang lain merasa lebih nyaman. Batasanku nyata, nilaiku nyata, dan siapapun yang memilih untuk tidak menghormati itu, sudah memilih untuk kehilangan aksesnya kepada jiwa sebaik ini. Aku baik, tapi aku bukan tanpa tulang punggung. Aku lembut, tapi aku bukan tanpa batas. Aku memaafkan, tapi aku tidak lupa pelajaran. Aku berbahaya, bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu siapa aku. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Simpan deklarasi ini. Baca ketika kamu sedang merasa diragukan. Baca ketika provokasi itu datang. Baca ketika ada suara yang mencoba membuat kamu meragukan nilaimu sendiri. Dan ingat, kamu tidak perlu meledak untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Kamu hanya perlu berdiri tegak dalam ketenangan yang paling dalam. Karena jiwa yang tahu siapa dirinya tidak perlu berteriak untuk didengar. Kita sudah berjalan sangat jauh bersama hari ini. Dari mengakui kelelahanmu, ke memahami bagaimana kamu diserang, ke menyadari kekuatan yang ada di balik kebaikanmu, ke cara mengendalikannya sampai ke deklarasi yang aku harap akan kamu bawa lama setelah video ini selesai. Dan sebelum kita berpisah, ada satu hal terakhir yang ingin aku katakan. Dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa sepertimu. Jiwa yang memilih untuk baik, bukan karena tidak tahu cara yang lain, tapi karena mereka tahu dengan sangat baik bahwa kebaikan adalah bentuk kekuatan yang paling langka dan paling dibutuhkan.
Tapi dunia juga membutuhkan jiwa sepertimu untuk tahu diri sendiri, untuk tahu batasnya, untuk tahu kapan harus memberi dan kapan harus berdiri, untuk tidak membiarkan kebaikannya dieksploitasi, sampai tidak ada yang tersisa untuk diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerimanya. Jaga nyalamu, karena dunia di sekitarmu membutuhkan cahayanya. Tapi nyala yang paling bertahan lama bukan yang terbakar habis dalam satu malam. Nyala yang paling bertahan lama adalah yang dijaga, yang dirawat, dan yang tahu kapan harus bersinar terang dan kapan harus berhemat untuk saat yang lebih penting. Kamu baik, kamu kuat, dan kamu berbahaya dalam cara terbaik yang pernah ada. Satu pertanyaan sebelum kita berpisah. Dari 5 cara jiwa terpilih diserang yang kita bicarakan tadi, mana yang paling kamu kenali dalam hidupmu? Dan dari 4 cara mengendalikan kekuatan itu, mana yang akan kamu mulai hari ini? Tulis di komentar nomor serangan yang kamu kenali dan nomor kekuatan yang akan kamu mulai. Contoh, diserang nomor 3, mulai kekuatan nomor 2. Saya baca semua komentar. Dan jika ada seseorang yang kamu kenal sedang berjuang karena kebaikannya dimanfaatkan, bagikan video ini kepada mereka. Karena mungkin ini yang mereka butuhkan untuk mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Dan ingat, komunitas jiwa terpilih selalu terbuka. Komunitas jiwa terpilih, bergabunglah dengan komunitas subscriber khusus. Sebagai anggota, kamu mendapat hak istimewa untuk bertanya dan curhat secara pribadi langsung kepada admin. Pandangan mata melalui email dibalas penuh perhatian. Link di deskripsi dan komentar yang disematkan. Subscribe, nyalakan lonceng. Di video berikutnya kita akan membahas tentang jiwa terpilih, mengapa Anda selalu menarik orang yang salah ini, bukan tentang nasib. Kamu tidak mau melewatkan itu. Salam damai untuk jiwa yang baik, kuat, dan berbahaya.